Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan serial langkah-langkah meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir yang kita bahas adalah langkah yang ke-7. Apa itu langkah yang ke-7 kemarin? Bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu langkah supaya kita bisa meraih kebahagiaan. Adapun pagi yang berbahagia kali ini kita akan membahas langkah yang ke-8, yaitu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8 apa Pak Bu? Bertaubat dan mohon ampunan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langkah ke-8 agar kita bisa meraih kebahagiaan adalah bertaubat dan istighfar. Kenapa bisa dikatakan taubat dan istighfar itu menghadirkan kebahagiaan, mendatangkan kesenangan? Jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, Pak Bu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang rajin bertaubat, yang rajin beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore maupun malam, sekurang-kurangnya dia akan mendapatkan 4 hal. Dia akan mendapatkan berapa? 4 hal di dunia ini sebelum di akhirat. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang rajin bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama dia akan diampuni dosa-dosanya. Kebun-kebunnya subur, harta dan anaknya itu melimpah dan banyak. Ini baru yang pertama ini. Keutamaan pertama, orang yang rajin taubat, orang yang rajin beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan apa yang pertama? Ampunan. Terus kebun-kebunnya subur, pekarangannya apa? Subur, Masya Allah. Kemudian harta dan anaknya apa Pak Bu? Banyak diberkahi. Ini yang pertama. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Surat apa? Nuh ayat 10 sampai 12. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dakwahnya Nabi Nuh kepada kaumnya yang didakwahi sampai pinten tahun? Pinten tahun Pak Bu? Nabi Nuh mendakwahi kaumnya 150 tahun. Masya Allah, hampir 1000 tahun.
1000 tahun 1 abad nggih. Nggih. 10 abad. Berarti 1000 tahun? Oh 1000 tahun 1 abad. 100 tahun lah 1 abad nggih. 10 abad kurang lebih, bayangkan. Nah, kita berdakwah baru pinten abad, seabad pirung anak ya. Tapi terkadang ada di antara kita udah nyerah dulu lah. Nyatanya angel lah ya. Salat tadi dia domongi. Padahal nembe seminggu rong minggu. Lah Nabi Nuh alaihi salam hampir 10 abad. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam? Alla ta'budu illallah. Maaf, salah. Yang dikatakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ghaffara, Maha Pengampun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ketika kalian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat. Nah, hujan yang lebat di sini bukan bencana, Pak Bu, tapi hujan yang mendatangkan keberkahan, yang menyuburkan tanaman. Enggak cukup sampai di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memperbanyak kebun-kebun kalian, memperbanyak harta kalian, anak-anak kalian, kebun-kebun kalian, dan Allah akan mudahkan sungai-sungai kalian. Sungainya enggak banjir, sungainya jernih, sungainya lancar ya. Ini adalah keutamaan pertama orang yang bertaubat. Nanti akan Allah berikan apa? Kebun yang banyak, harta yang banyak, anak yang banyak, dan itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, orang yang rajin taubat dan istighfar, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Dia akan mendapatkan apa? Kehidupan yang bahagia. Tadi saja sudah cukup nggih. Hartanya banyak, anaknya banyak, pekarangannya subur. Wis bahagia napa dereng niku? Sampun bahagia napa dereng, Pak? Sampun ya. Pekarangannya subur, ternaknya kepenak-kepenak, hartanya banyak, anaknya banyak, kumpul semua ketika lebaran nanti, udah seneng banget itu. Ditambah lagi kehidupan yang bahagia. Dalilnya adalah dalam Al-Quran surat Hud ayat 52 ya, kalau tadi di Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kalau yang kedua ini surat Hud ayat 2 sampai 3, maaf, ayat 2 sampai 3. Al-Qur'an surat Hud ayat 2 sampai 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basyir." Katakanlah wahai Muhammad, janganlah kalian menyembah kepada suatu apapun kecuali hanya kepada Allah. Bertauhidlah kalian. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir.
Ketahuilah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anistaghfiru rabbakum, dan katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, summa tubu ilaihi, kemudian kalian bertaubatlah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, yumatti'kum mata'an hasanan. Ketika kalian bertaubat, ketika kalian beristighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sangat layak untuk kalian. Di mana? Di dunia. Ila ajalim musamma, kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia sampai waktu yang ditentukan, sampai datang kematian. Ini bagi orang yang rajin bertaubat. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan memberikan pahalanya kelak di akhirat kepada siapa saja orang yang beramal soleh. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertaubat maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat layak. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Ampunan dosa, kebun-kebun subur, harta dan anak banyak. Kemudian yang kedua, kehidupan yang bahagia, dan yang ketiga adalah menambah kekuatan, Pak Bu, menambah semangat. Orang yang rajin bertaubat, orang yang rajin beristighfar, maka kekuatannya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 52. Al-Qur'an surat Hud ayat pinten? 52. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapannya Nabi Hud alaihi salam. Beliau berkata, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Kata Allah Subhanahu wa taala mengenai ucapannya Nabi Hud, wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertaubatlah kalian, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat, hujan yang membawa keberkahan, hujan yang membawa nikmat, bukan bencana. Enggak cukup sampai di situ. Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan untuk kalian, semangat untuk beraktivitas, ya. Jadi taubat itu bisa membawa apa? Semangat dalam beraktivitas, Pak Bu. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling menjadi orang-orang yang berdosa. Ini yang keberapa? Ketiga. Orang yang rajin bertaubat akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sangat dianjurkan sekali, Pak Bu, kalau malam itu kita memperbanyak istighfar. Istighfar berapa kali, Ustadz? Ngasih turu. Sampai apa? Sampai tidur. Setelah kita zikir, ya, membaca surat Muawwidzatain, kemudian tasbih, tahlil, takbir, ditutup dengan istighfar sampai kita ketiduran. Jamin, Pak Bu, dijamin pagi-pagi panjenengan semangat ibadah. Ya, kita akan semangat apa? Ibadah. Ini dalil yang disampaikan dalam Sahih Bukhari ketika Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu minta pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau malah mengajarkan zikir-zikir tadi, ya.
dan di pagi harinya mereka semangat dalam beraktivitas. Jadi kata para ulama kemudian menyimpulkan, jika di malam hari kita bermaksiat, maka di pagi harinya kita akan malas beribadah. Di pagi hari, di siang hari kita bermaksiat, malam harinya malas ibadah. Tapi sebaliknya, kalau di malam hari kita rajin beribadah, menjaga ketaatan, maka di pagi harinya kita akan semangat beraktivitas. Begitu pula dengan di pagi atau siang hari kita menjaga ketaatan kita, maka nanti di malam harinya kita lebih semangat untuk beramal soleh dan beribadah. Ini yang keberapa? Ketiga, menambah kekuatan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu mendatangkan rahmat dari langit. Orang yang rajin bertaubat maka akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 46. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisahnya Nabi Saleh. Di dalam kisah tersebut Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qoblal hasanah." Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kok kalian lebih meminta untuk disegerakan azab dari Allah daripada kebaikan, daripada dihindarkan dari azab?" Ya, jadi kaumnya Nabi Saleh ini minta bukti, mana kalau misalnya Allah itu bisa mengazab, segerakan coba. Ya. Maka Nabi Saleh mengatakan seperti itu. Kenapa kok kalian milih segera diazab? Kenapa nggak minta hasanah, sesuatu yang baik saja? Lalu Nabi Saleh mengatakan, laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ketahuilah wahai kaumku, seandainya kalau kalian mau bertaubat kepada Allah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala moga-moga saja Dia memberikan rahmatnya kepada kalian. Ya. Ini menunjukkan orang yang rajin bertaubat akan mendapatkan rahmat, kasih sayang, ketenangan dalam hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah langkah yang ke-8 agar kita bisa meraih kebahagiaan, yaitu dengan cara apa? Bertaubat dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan berapa keutamaan tadi? 4. Yang pertama apa? Ampunan dosa, kebun-kebunnya subur, harta dan anaknya banyak. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kehidupannya bahagia. Yang ketiga, menambah kekuatan. Dan yang keempat, mendatangkan rahmat dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sebenarnya masih banyak sekali keutamaan dari taubat, Pak Bu. Di antaranya itu bisa mengingatkan kita dengan sesuatu yang telah kita lupa, ya. Dulu itu pernah ada seseorang, dia sedang menyampaikan pelajaran, ya, dosen kami dulu, Masya Allah, tiba-tiba lupa ayatnya yang akan disampaikan. Kemudian beliau diam istighfar cukup lama, 5 menitan ada kayaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ingat, ya, ketahuilah sesungguhnya istighfar itu termasuk pintu di antara pintu-pintu untuk membuka ilmu. Maksudnya ilmu yang telah kita pelajari kok lupa, kemudian beristighfarlah. Karena kelupa ilmu itu termasuk dari sebab dosa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.